Halo guys, kembali lagi dengan Raid Channel. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu setia nonton video-video di channel ini. Dan untuk teman-teman yang baru mampir ke channel ini, alangkah baiknya teman-teman tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan langsung saja gas raja pemborosan. Di video sebelumnya kita banyak diperlihatkan perbincangan-perbincangan yang sungguh sangat membagongkan guys, antara Jinglong dan Dukun Jabul. Namun kali ini kita akan melihat calon selir-selir Jinglong yang akan bekerja sama guys. Lalu Shin pun memperlihatkan suatu tempat yang ternyata di sana ada Tuan Putri Hansan, Nona Lin, dan Qi Luanyu. Putri Hansan pun berbicara, aku hanya tertarik pada satu hal. Silahkan bicara, ujar Nona Lin. Nona Lin, apa hubunganmu dengan Li Jinglong? Tanya Putri Hansan pada Nona Lin. Mendengar itu, Qi Luanyu mengeluarkan aura membunuhnya guys. Nona Lin pun dengan sangat anggunnya berkata, tidak perlu ditutupi. Hari ini aku ingin bicara masalah Jinglong pada kalian berdua. Dan sambil mengebrak meja, Putri Hansan pun berkata, ternyata benar, aku sudah menebaknya dari awal. Hei, apa yang kalian berdua bicarakan? Aku tidak mengerti, ujar Luan Yu. Nona Qi, apakah benar-benar tidak mengerti? Tanya Nona Lin. Luan pun berdiri dan menunjukkan wajah muramnya. Hahaha, ternyata aku ketahuan, ucap Luan Yu dengan begitu bodohnya guys. Ayahmu adalah pahlawan hebat dalam militer maupun sivil. Bagaimana mungkin kau putrinya tidak memiliki kemampuan yang sama? Ucap Nona Lin. Benar, aku demi... Lalu kata-kata itu pun disela oleh Tuan Putri Hansan. Demi alat-alat kecantikan dari Jinglong? Dan dengan senyum pahit, Luan Yu pun mengatakan, Tuan Putri benar-benar memiliki pandangan yang cukup baik. Tentu saja kakak Jinglong sungguh sangat berbakat. Jangankan kamu, bahkan Nona Lin pun juga punya maksud yang sama. Lalu terlihat Luan Yu pun sungguh sangat menahan marahnya guys. Dia pun sungguh sangat ingin menebas Tuan Putri guys. Namun sayang, karena dia berstatus Tuan Putri, dia tidak bisa melakukan apapun. Lalu tiba-tiba Nona Lin berujar, karena semuanya sudah memiliki pemahaman yang sama, aku akan langsung saja ke intinya. Aku ingin meminta bantuan kalian berdua. Hei, siapa yang punya pemahaman yang sama denganmu? Kamu ingin aku berbuat apa? Ucap Tuan Putri Hansan. Nona Lin pun menjawab, harap kalian membantuku untuk membuat Jinglong dan istrinya bercerai. Lalu kemudian Shin pun berpindah pada Jinglong yang terlihat dia sedang tergesa-gesa. Liu pun bertanya, Tuan muda ingin pergi kemana? Mengapa sangat buru-buru? Suami Putri Hansan sudah mati. Aku harus mencari tempat untuk sembunyi, ujar Jinglong yang sungguh sangat panik guys. Lalu Lin Peng menjawab, bos, kenapa kau terus takut? Kematian suaminya Putri Hansan bukan salahmu kan? Iya juga ya. Kenapa aku harus sembunyi? Ujar Jinglong yang baru sadar guys. Tuan muda, menurutku bukan hanya tidak perlu sembunyi, tapi kau harus menyambutnya. Jadikan kesempatan ini untuk mendekati Tuan Putri dan menaklukkannya, ujar Dukun Jabul itu guys. Kau orang tua yang sungguh sangat memaksa, ucap Jinglong. Lalu Shin berpindah lagi ke sisi Nona Lin. Kamu ingin Jinglong menceraikan istrinya? Tanya Putri Hansan dan Luan Yu guys. Ya benar, di kehidupan ini aku hanya ingin menikah dengan Jinglong. Dan dengan Jinglong menceraikan istrinya, baru aku punya kesempatan. Hei, lalu kenapa kami harus membantumu? Tanya Luan Yu. Ya, setelah berhasil, aku akan berjanji satu hal pada kalian, ucap Nona Lin. Sungguh lucu. Aku adalah Tuan Putri. Apa yang tidak bisa aku dapatkan? Dan apa yang akan kau berikan padaku? Tanya Tuan Putri Hansan yang sungguh sangat mengerikan guys. Jika aku bilang, tunggu sampai aku menikah dengan Jinglong, dan aku juga akan membiarkan kalian menjadi istrinya, ucap Nona Lin guys, yang bersedia membagi Jinglong ternyata. Nah ini nih wanita-wanita calon penghuni surga guys. Luan pun kesal dengan ucapan itu dan menarik pedangnya. Hei, aku adalah putri dari Jenderal Perang. Apakah akan jadi istri Jinglong bersamamu? Jika kamu tidak bersedia maka... bersedia. Aku bersedia. Ucap Luan Yu yang tiba-tiba mengatakan bersedia pada Nona Lin guys. Hal itu pun membuat Nona Lin dan Tuan Putri terkejut. Jika Tuan Putri dan Nona Lin bersedia, aku tidak memiliki alasan untuk menolaknya, ucap Luan Yu guys. Seperti yang aku pikirkan. Qi Luan Yu cukup pintar, ujar Nona Lin dalam hati. Lalu bagaimana denganmu Tuan Putri? Tanya Nona Lin pada Tuan Putri. Aku sudah punya suami. Namun saat mengatakan itu, tiba-tiba pelayannya datang membawa kabar duka yang sangat membuat Tuan Putri bahagia. Tuan Putri, gawat, suamimu meninggal.
ucap pelayan itu guys. Yang membuat ketiga orang ini sangat sungguh terkejut. Dan dengan begitu, Tuan Putri pun menyetujui persyaratan dari Nona Lin. Aku setuju, dan langsung pergi meninggalkan tempat itu. Wah, Tuan Putri sungguh sangat tidak punya perasaan, ujar Luan Yu. Itu karena Tuan Putri memiliki hati terhadap Jinglong, jawab Nona Lin pada Luan Yu. Lalu Nona Lin pun berkata pada Luan Yu, apa yang membuatmu tertarik pada Li Jinglong? Ya tentu saja karena dia kaya. Aku ingin menguasai kekayaannya. Hahaha. Bukankah kau juga begitu? Hei sialan, diam kau, serius sedikit, jawab Nona Lin pada Luan Yu. Lalu kemudian Sin pun berpindah ke kediaman rumah suami Putri Hansan. Terlihat di sana banyak orang yang sedang berkabung. Kemudian terlihat Jinglong juga menghadiri acara kematian suaminya Putri Hansan guys. Atau lebih tepatnya ngalayat guys ya, melayat. Lalu kemudian terlihat seseorang pria bertanya pada Jinglong, namun Jinglong tidak mengenal pria tersebut. Yang ternyata pria itu bernama Guo Zhen, yang merupakan teman Jinglong di masa lalu dan merupakan salah satu menantu kaisar juga. Lebih tepatnya suami dari putri ke-12 Du Yuanzhang. Lelaki itu pun heran terhadap Jinglong karena yang dia tahu Jinglong dan suami Hansan memiliki hubungan yang sangat buruk. Jinglong pun mengenang kenangan yang dia lakukan dengan suaminya Putri Hansan, yang dimana terlihat Jinglong sangat sungguh menindas suaminya Putri Hansan guys. Terlihat Jinglong pun merenungkan kelakuannya di masa lalu. Lalu Guo Zhen tertarik terhadap Jinglong, yang membuat Jinglong merasa tidak nyaman dan mengira Guo Zhen adalah orang yang bengkok guys. Jinglong, aku ingin bermain denganmu, dan perkataan itulah yang membuat Jinglong merasa jijik terhadap Guo Zhen. Hah, bermain? Tanya Jinglong. Ya bermain, aku sangat suka bermain puisi, ucap Guo Zhen. Jinglong pun terkejut dengan hal itu. Lalu kemudian terlihat Guo Zhen sedang membacakan puisinya. Hal itu pun membuat orang-orang di sekitarnya tidak nyaman dan menyuruh mereka untuk tidak berisik karena tempat ini sedang berkabung. Guo Zhen dan Jinglong pun terus mengobrol hingga pada saat Jinglong sudah merasa tidak nyaman. Guo Zhen berbicara, Jinglong, dulu kita bermain bersama dan bersenang-senang dengan banyak wanita bersama. Sekarang kau sudah kaya dan sekarang kau melupakanku? Hei, siapa yang bersenang-senang denganmu? Ujar Jinglong yang sembari mengingat kenangan dia di masa lalu dengan Guo Zhen, yang dimana terlihat mereka sungguh sangat senang bersenang-senang. Lalu kemudian Putri Hansan pun tiba di tempat itu. Ia pun menyapa Jinglong, hei Jinglong, ternyata kau juga hadir. Kau sungguh perhatian padaku. Putri Hansan pun bercerita, Jinglong, suamiku mati secara tiba-tiba. Aku sungguh sangat sedih, namun dengan wajah yang sangat gembira. Dan hal itu pun membuat para pelayannya bingung. Astaga, mengapa ekspresi Tuan Putri tidak benar? Lalu Jinglong berkata, hei Hansan, ekspresimu mengkhianati hatimu, dan hatimu mengkhianati jiwamu. Hal itu pun dibenarkan oleh Guo Zhen. Jinglong, aku sungguh susah, aku sungguh sangat sedih sehingga menjadi bahagia. Hei Hansan, seharusnya bahagia menjadi sangat sedih, ujar Jinglong pada Putri Hansan, yang sedih karena kematian suaminya, namun bahagia karena ada kesempatan untuk menikahi Jinglong guys. Lalu Putri Hansan pun mendekati Jinglong dan berkata, nanti kamu jangan pulang dulu, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Hei, apa yang ingin kau lakukan? Aku bukan cowok sembarangan, ucap Jinglong. Hei, aku juga bukan, jawab Putri Hansan. Lalu Jinglong pun berkata dalam hati, perilaku Putri Hansan sungguh sangat aneh. Sebenarnya apa yang ingin dia katakan padaku? Ujar Jinglong dalam hati. Guo Zhen pun memperingati Jinglong agar tidak terlalu dekat dengan Putri Hansan, karena menurutnya kematian suami Putri Hansan bukan sesuatu hal yang sederhana, ucap Guo Zhen. Lalu saat sedang berbicara dengan Guo Zhen, tiba-tiba Raja Yan datang. Semua orang pun terkejut melihat kedatangan Raja Yan. Putri Hansan pun memberikan hormat terhadap Raja Yan yang merupakan kakaknya guys. Raja Yan pun datang ke sana untuk menyelidiki kematian suaminya Putri Hansan. Raja Yan memerintahkan semua orang yang tidak memiliki kepentingan untuk pergi dari tempat itu. Raja Yan pun melihat Jinglong di tempat itu dan dia pun menghampiri dan berbisik, Jinglong, pulanglah dan jangan pernah keluar rumah selama beberapa hari, ucap Raja Yan kepada Jinglong guys. Hal itu pun membuat Jinglong terkejut. Hah, maksud Raja Yan apa? Lalu kemudian Jinglong pun meninggalkan kediaman suami Putri Hansan. Ketika berada di luar, Guo Zhen pun berkata lagi, sudah aku katakan kan, bahwa ini bukan kematian yang sepele. Ini adalah masalah yang merepotkan, ucap Guo Zhen kepada Jinglong. Hei, sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Jinglong pada Guo Zhen. Jinglong, Yin King sebagai suami putri, dia memegang kekuasaan gubernur, militer dan banyak lagi. Seperti yang kita tahu, Putri Hansan adalah seseorang yang memiliki kekuatan yang besar dan semuanya dipegang kendali oleh Yin King. Oleh sebab itulah, orang-orang yang memiliki kekuasaan tinggi selalu meninggal secara tiba-tiba. Pokoknya ini adalah masalah besar dan aku harap aku dan kamu bisa menghindari masalah ini. Lalu singkatnya, Guo Zhen pun mengajak Jinglong berbisnis guys.
Atau lebih tepatnya, Guojian ingin menginvestasikan sebagian uangnya untuk bisnis Jinglong. Jinglong pun sempat menolak tawaran itu. Namun, Guojian memaksa Jinglong untuk menerimanya. Karena Su Huiji pun mereka berbisnis denganmu. Lalu mengapa aku tidak boleh? Ucap Guojian. Lalu kita pun diperlihatkan dengan rumah keluarga Li, yang dimana Jinglong dengan Liu sedang berbicara. Jinglong pun bertanya pada Liu, sebenarnya siapa Guojian itu? Kemudian Lin Peng pun menjawab pertanyaan itu. Bos, apakah sudah lupa? Hah, lupa apa? Bos dulu, sungguh memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Guojian. Kemudian, kalian membangun sebuah tim yang bernama Meiba. Meiba diartikan dalam bahasa Indonesia. Artinya adalah memusnahkan ayah, guys. Karena dulunya, bos dengan Guojian itu sama memiliki hobi untuk menjebak ayah sendiri. Bahkan karena itu, keluarga Li hampir bangkrut, ucap Lin Feng pada Jinglong. Yang kemudian Jinglong pun mengingat apa saja yang pernah dia lakukan dengan Guojian dahulu, guys. Lin Feng, pria sejati tidak pernah mengungkit masa lalu. Ya, bos benar. Sekarang siapa memangnya yang tidak tahu kalau bos adalah seseorang dewa kekayaan di seluruh Beijing. Bos memang pecundang yang sangat berkualitas, jawab Lin Feng pada Jinglong. Lalu kemudian ada dukun cabul datang dengan tergesa-gesa. Tuan muda, gawat. Ada masalah serius, teriak dukun cabul itu, guys. Hei, apa yang terjadi? Tanya Jinglong. Tuan muda, sekarang di luar kota sedang tersebar rumor yang dimana Tuan muda mendambakan kecantikan dari Putri Hansan, kemudian Tuan muda membunuh suaminya. Sontak hal itu pun membuat Jinglong sangat sungguh kaget, guys. Hei, siapa yang menyebarkan gosip murahan seperti itu? Itu adalah sesuatu hal yang memfitnahku, ujar Jinglong yang sangat marah. Lalu Lin Feng berkata, bos, bukankah dulu kau akan menikahi Putri Hansan? Apakah suami putri? Aku harap bukan kamu yang melakukannya, ucap Lin Feng yang mengira bahwa Jinglong yang membunuh suami Putri Hansan, guys. Jinglong pun memukul Lin Feng. Bicara apa kau ini? Ujar Jinglong. Bicara kau sembarangan lagi, aku akan membuat dadamu rata, ucap Jinglong. Berani bos, ucap Lin Feng. Lalu saat sedang Jinglong menyiksa si Lin Feng, tiba-tiba saja Putri Hansan datang ke tempat itu, guys. Putri Hansan telah tiba. Jinglong pun berkata dalam hati, saat seperti ini, kenapa dia datang ke sini? Lalu Putri Hansan pun berkata, selain Li Jinglong, semua orang pergi keluar. Lin Feng pun berkata, Tuan Putri, kalau aku bagaimana? Hei, apakah kau bukan orang? Langsunglah, si Lin Feng ditendang sama Tuan Putri, guys. Mereka bertiga pun bertanya, Lin Feng, apa kau tidak apa-apa? Putri Hansan sungguh sangat kejam saat dia ingin menggunakanku. Dia sungguh menggodaku, tapi sekarang sudah tidak membutuhkanku. Dia membuangku seperti sampah. Aku digunakan seperti permen karet, ucap Lin Feng. Dasar kata-kata kotor apa ini? Ucap mereka bertiga, guys. Jinglong, tanya Tuan Putri. Tuan Putri, kenapa kamu datang ke sini? Jinglong, sudah seperti ini, kamu masih memanggilku Putri. Tuan Putri, memangnya aku harus memanggilmu seperti apa? Kamu bisa memanggilku seperti dulu. Panggil saja aku si manis, jawab Tuan Putri. Si manis? Ujar Jinglong yang terkejut dengan perkataan Tuan Putri. Lalu kemudian, Tuan Putri terlihat sungguh sangat marah. Hei, apakah kamu ingin menyangkalnya? Menyangkal apa? Jawab Jinglong. Lalu Putri Hansan pun mengingatkan Jinglong dengan kata-katanya tahun lalu yang berujar, Hansan, asalkan suamimu yang brengsek itu mati, aku pasti akan menikahimu, ucap Jinglong tahun lalu pada Putri Hansan, guys. Dan hal itulah yang membuat Hansan sangat senang dengan kematian suaminya. Hal itu pun membuat Jinglong sungguh sangat terkejut dan menyesal dengan apa yang dia katakan dahulu. Walaupun pada kenyataannya bukan dia yang mengatakannya, ya guys ya, tapi ulah tubuh yang dia gunakan sekarang. Jinglong, apakah dengan perkataan yang pernah kamu bilang kamu akan menyangkalnya? Tanya Tuan Putri sambil mencekik Jinglong yang hampir sebagian nyawanya hilang, guys. Jinglong, bangun, apakah aku terlalu kuat? Suara yang terdengar dari luar oleh para cecenguk-cecenguk ini, guys, yang membuat Lin Feng berkata, tidak disangka Tuan Putri sungguh sangat mengambil inisiatif yang membuat bos sungguh bahagia. Lalu Muang pun berkata, Hansan sungguh sudah sangat lama menyukai Kak Jinglong. Saat suaminya mati, dia hilang kendali. Situasi bos sekarang nampaknya tidak baik-baik saja. Apakah kita perlu membantunya? Ujar Lin Feng, guys, yang ingin membantu Jinglong mengewe Putri Hansan tentunya. Lalu dukun cabul itu pun berkata, hei, kalian jangan bicara sembarangan. Tuan muda tidak seperti itu. Muang dan Lin Feng pun berkata, hei, apakah kamu benar-benar berpikir seperti itu? Namun kemudian si dukun cabul pun ikut mendengar di balik pintu apa yang dilakukan Jinglong sambil mengacai, guys. Hei, dukun cabul, ekspresimu mengkhianati hatimu. Dasar orang tua brengsek, ucap Lin Feng yang sangat kesal pada dukun cabul itu, guys. Kemudian Jinglong berkata, Hansan, tolong jangan ungkit lagi masa lalu. Waktu itu aku masih kecil, ucap Jinglong pada Putri Hansan. Masih kecil? Kemudian Putri Hansan pun menceritakan tentang Jinglong dahulu yang memperlihatkan rudal besarnya, guys. Hansan, sini lihat ini, aku punya harta karun. Sebel. Dan itulah perbincangan dahulu kala, guys ya.
yang diceritakan Putri Hansan kepada Jinglong. "Hei, apakah kecil sepanjang ini?" tanya Putri Hansan yang mempraktekkan tangannya guys, mengisyaratkan bahwa rudal Jinglong sungguh sangat panjang guys. "Oh ya Tuhan," ujar Jinglong yang frustasi. "Hei, apa yang kau bicarakan tentang Tuhan? Bahkan kau tidak bisa menghargai ayahmu," ucap Hansan yang marah terhadap Jinglong. "Jinglong, bahkan aku tahu ukuranmu, ukuran rudalmu. Kamu harus bertanggung jawab terhadapku." Jinglong pun membentur-benturkan kepalanya ke tembok guys. Dulu aku kemasukan apa?" Putri Hansan pun menjewer telinga Jinglong. "Aku tidak peduli, jika kamu hari ini tidak memberiku penjelasan, maka aku akan memberimu penjelasan." "Hansan, kamu sudah punya suami." "Hei, suamiku sudah mati," jawab Putri Hansan. "Tapi aku sudah punya istri, ceraikan," ucap Putri Hansan guys, yang menyuruh Jinglong menceraikan Peng Sisi. Jinglong pun menangis. Putri, istriku sungguh sangat baik. Bagaimana aku bisa menyakitinya?" "Jinglong, aku juga tahu, kamu pasti butuh waktu untuk menceraikannya. Tenang saja, aku juga bisa menunggu kok," ujar Putri Hansan yang menggoda Jinglong guys. "Hei Hansan, kamu pikir aku ini pria seperti apa? Aku bukan bajingan," ucap Jinglong yang langsung dibalas oleh Putri Hansan. "Kamu pikir dari mana datangnya julukanmu sebagai pecundang, Kamu mengajariku bahwa seorang penjahat hanya jadi bajingan sebentar saja, sedangkan pria baik akan jadi bajingan seumur hidup," ucap Putri Hansan yang mengulangi ajaran-ajaran Jinglong dahulu guys. "Lalu aku ini adalah orang yang jahat atau baik?" ujar Jinglong. Apa bedanya? Semuanya bajingan," jawab Putri Hansan guys, yang kembali membuat Jinglong membenturkan kepalanya ke tembok. Putri Hansan pun meraih dagu Jinglong dengan tangan imutnya. "Jinglong, jika kamu punya kemampuan, maka jadilah bajingan seumur hidup untukku," pinta Putri Hansan kepada Jinglong guys. Lalu kemudian terlihat Raja Yan yang sedang menggunakan kuda, sungguh sangat tergesa-gesa, dan dia berbicara dalam hati bagaimana kasus ini bisa menyeret Li Jinglong. Lalu di dalam ruangan terlihat Hansan yang sedang memeluk Jinglong. "Hansan, apa yang kau lakukan?" "Jinglong, jika kamu tidak memiliki perasaan terhadapku, maka kenapa kamu menggodaku sejak kecil? Di dalam hatiku hanya ada kamu. Tapi kenapa kamu tidak datang untuk menikahiku?" "Hansan, aku," ucap Jinglong yang langsung teringat sebuah sejarah. "Hansan, aku ini sudah menikah, lalu bagaimana aku bisa menikah denganmu? Tidak mungkin kan, kau seorang putri, akan kujadikan selir," ucap Jinglong. Lalu kemudian terlihat di dalam dekapan Jinglong, wajah Tuan Putri menunjukkan sebuah kemenangan yang dimana dia adalah orang yang pertama yang mendekati Jinglong setelah kesepakatan yang dia lakukan dengan Nona Lin dan Luan Yu, yang ternyata aturan dinasti Ming saat ini harus memiliki satu istri sah dan memiliki beberapa selir. Namun ternyata Nona Lin mengetahui bahwa ada aturan lama yang mengatakan yang dimana dapat menikahi istri sama rata, yang dimana seorang pria bisa menikahi 2, 3, sampai 5 orang istri sekaligus guys. Nyandung lah ya pada inti nama. Putri Hansan pun berkata dalam hati, "Aku tidak peduli apa itu istri sama rata. Mulai hari ini, hanya aku yang bisa menjadi istri sahnya Jinglong." Jinglong pun bertanya, "Hei, apa yang kau katakan?" Tidak, aku tidak mengatakan apapun," jawab Putri Hansan guys. Lalu Liu membuka pintu. "Tuan muda, gawat, Raja Yan datang ke sini." Namun yang Liu lihat adalah saat Jinglong sedang dipeluk oleh Putri Hansan. "Liu, ini tidak seperti yang kau pikirkan." Namun Putri Hansan menjawab, "Liu, ini seperti yang kamu pikirkan," sambil memeluk erat Jinglong guys. "Tuan muda, apa yang sedang kalian lakukan?" tanya Liu guys. Lalu kemudian Raja Yan pun datang dan menyapa Jinglong. "Jinglong, Raja Yan," jawab Jinglong. "Jinglong, aku..." Namun saat Raja Yan melihat Jinglong yang sedang berpelukan dengan Liu yang bermaksud menghalangi bekas cakaran Putri Hansan guys pada Jinglong, Raja Yan pun kaget. "Astaga, Jinglong, apa yang kau lakukan?" "Jinglong, maaf, aku sudah mengganggu kesenanganmu," ucap Raja Yan yang membalikan badannya guys. "Raja Yan, ini tidak seperti yang kau pikirkan." Sudah seperti ini saja kau masih bilang tidak." Jinglong pun hanya tersenyum. Namun tiba-tiba Liu berkata, "Tuan muda, kembalikan kesucianku." "Hei, apa yang kau katakan? Cepat sajikan teh buat Raja Yan," ucap Jinglong yang sambil menendang si Liu guys. "Jinglong, tidak perlu repot-repot. Aku hari ini datang untuk urusan resmi." "Urusan resmi apa?" tanya Jinglong. Hal ini mengenai kematian suami Putri Hansan yaitu Yin King. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa kamu yang telah membunuh Yin King." Mendengar itu pun membuat Jinglong sungguh sangat syok guys. "Lembaga pemerintahan mengirimku untuk menyelidiki kasus ini dan menemuimu Jinglong," ucap Raja Yan. "Raja Yan, aku tidak, bukan aku." Tidak peduli iya atau tidak, tapi sekarang masalah ini harus aku selidiki.
teriak Raja Yan pada Jinglong. Namun Raja Yan mendengar suatu suara di bawah meja, guys. Jinglong, apa kau menyembunyikan sesuatu di sini? Yang ternyata suara itu berasal dari Putri Hansan yang tidak sengaja Jinglong injak tangannya, guys. Tidak, Raja Yan. Tadi aku sungguh sangat marah, jadi aku tidak sengaja menginjak kakiku dan bersuara seperti itu. Jika Raja Yan tidak percaya ini, dengarkan lagi sambil Jinglong menginjak tangan si Putri Hansan lagi, guys. Suara injakan kaki tidak seperti itu, Jinglong. Ini tidak benar. Kenapa tidak benar? Jelas-jelas itu suara kakiku. Dan dengan marah, sembari panik, Jinglong pun terus-terusan menginjak kaki si Putri Hansan, guys. Yang membuat Putri Hansan tidak kuat menahan sakit tangannya yang diinjak Jinglong. Jinglong, apakah kamu menggunakan suara mulut? Tidak, jawab Jinglong. Jinglong, kamu pasti menyembunyikan sesuatu dariku, ucap Raja Yan. Tidak, Raja Yan, coba dengarkan lagi. Sampai si Jinglong terus-terusan menginjak kakinya si Putri Hansan, guys. Ini, dengarkan. Plak, 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 terus diinjak. Jinglong, sudah hentikan. Kamu tenanglah sedikit, ucap Raja Yan pada Jinglong. Tapi kemudian tiba-tiba Putri Hansan langsung keluar dari meja. Sialan kau. Jinglong, kamu menginjak tanganku puluhan kali. Apakah itu tidak cukup? Teriak Putri Hansan yang kesal pada Jinglong, guys. Kocak. Hansan, kalian, ucap Raja Yan yang terkejut melihat adanya Putri Hansan di tempat Jinglong, guys. Jinglong pun mencoba menjelaskan pada Raja Yan, dan Putri Hansan sambil memeluk Jinglong meminta, "Kakak, tolong jangan lepaskan kami. Aku dan Jinglong sungguh sangat saling mencintai." Raja Yan pun pusing melihat kelakuan mereka berdua. Raja Yan, aku bersih, aku murni, tidak melakukan apapun, ucap si Jinglong, guys. Sudah seperti ini, kamu masih bilang bersih? Kalau lompat ke kolam kematian pun, ini tidak akan bersih, jawab Raja Yan yang sangat kesal. Kakak, tolong jangan pisahkan kami. Kami sungguh sangat saling mencintai, mohon Putri Hansan pada Raja Yan. Kau jangan bicara lagi, ucap Jinglong yang langsung menyumpal mulut si Putri Hansan, guys. Sudah cukup, Jinglong, kamu ikut denganku. Raja Yan, ayo ikut. Kemudian Raja Yan meminta penjaganya menjaga tempat itu agar Putri Hansan tidak keluar. Lalu setelah di luar, Jinglong pun berbicara. Raja Yan, kematian Ningking sungguh benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Raja Yan pun mengangkat pedangnya dan mengeluarkan pedang itu dari sarungnya. Hal itu pun membuat Jinglong ketakutan, namun ternyata Raja Yan berujar, Jinglong, kita ini adalah saudara. Jangan panik, aku akan membantumu, ujar Raja Yan pada Jinglong. Yang ternyata Raja Yan berniat untuk menjadikan orang lain sebagai kambing hitam untuk menyelamatkan Jinglong. Jinglong pun menggoda kehebatan Raja Yan, namun berakhir dengan Jinglong dipukuli oleh Raja Yan, guys. Lalu kemudian Jinglong pun terlihat sudah diperban. Raja Yan, terima kasih tidak mengebiriku, ucap Jinglong pada Raja Yan yang hendak pergi, guys.